Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala ali rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Qala an-nabi, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni, al-hadits atau kama qala. Wabil khusus teman-teman dialektika yang saat ini menyelenggarakan dialek malam. Pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal saja. Sebenarnya begini, ada pertanyaan di awal, apa sih sebenarnya nikah kan gitu kan? Apa sih sebenarnya nikah? Sebagaimana yang saya kutip dalam hadis tadi, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dasar ini menyatakan bahwasanya Rasulullah itu akan mengakui hambanya bila mana dia sudah melakukan salah satu sunnahnya, yaitu nikah. Oleh sebab itu, dalam hal pernikahan ini banyak yang terjadi tarik ulur. Apa itu nikah? Apa manfaat nikah? Bagaimana psikologi pranikah? Gitu. Nah, maka yang pertama kita tarik adalah mengenai tentang nikah sendiri. Yang perlu dibedakan, nikah dengan kawin itu berbeda. Kalau kawin secara bahasa Indonesia adalah pelaksanaannya, di situ beraturan pada perundang-undangan. Maka dalam perundang-undangan itu adalah undang-undang pernikahan, bukan perkawinan. Kalau perkawinan bisa dimanapun, tapi kalau pernikahan itu sesuai dengan aturan negara dan agama. Sehingga calon mempelai biasanya ketika menikah itu ada dilematisnya, ada traumatisnya. Mohon maaf Mas Mukhtar, yang bila mana belum menikah kan gitu kan. Nah, kalau teman-teman yang lain, apalagi ini malam Jumat, pasti kan lagi merayakan Idul Jumat kan. Oleh sebab itu, pernikahan adalah tuntunan yang benar dari Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala, sehingga calon mempelai itu harus pertama meniatkan diri adalah ibadah. Catatan itu. Jangan kalau nikah, calon mempelai berdua ketika meniatkan diri untuk gengsi-gengsian, saya sudah tidak jomblo lagi, maka artinya itu salah arah. Menikah itu adalah amalan yang paling enak, kan begitu kan? Dan paling banyak paling banyak istilahnya imbalan dari Allah. Itu. Sehingga psikologi anak muda sekarang kalau nikah mau makan apa, nanti bagaimana, itu pertanyaan besar. Sehingga yang dipersiapkan pertama adalah kesamaan visi antara dua mempelai, antara laki-laki dan perempuan. Visinya adalah nikah ibadah. Selama manusia mempunyai ikatan batin berdua itu sama dengan ibadah, insya Allah, Allah akan mempermudah semua jalan. Tapi kalau nikah dengan catatan, andai kata, ada seorang cewek, gadis, suka dengan Mas Mukhtar, kan begitu kan. Karena Mas Mukhtar ganteng, presenter dialektika, tidak karena Allah, maka artinya ini akan dipersulit jalannya oleh Allah. Maka cinta itu harus datang, ini adalah suci dari Allah, sehingga menjadi ibadah. Dan yang kedua, calon mempelai itu jangan takut mau makan apa pasca nikah. Nggak ada yang namanya makan apa. Allah dalam bahasa Jawa itu begini, ketika Allah menghidupkan sesuatu, maka Allah akan memberikan rizkinya. Itu jelas. Makanya siapapun yang berniat nikah karena ibadah, insya Allah akan diperluas rezekinya. Selama dengan catatan, maka usaha dengan baik dan benar secara halal. Mungkin ada pertanyaan ketika suatu saat, saya mau menikah, tapi saya belum kerja, saya belum ini. Nah, dengan nikah, dengan niat mau nikah itu menjadi semangat kaum muda untuk bekerja secara maksimal. Ini hal yang utama. Sehingga tuntunan Rasulullah an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni itu adalah salah satu hadis yang menjadi catatan ketika kita
mau menikah. Gitu. Jadi biar diakui hamba Allah, Mas Mukhtar, hamba Rasulullah, golongan Rasulullah segera menikah. Nah, ketika sudah dewasa, sudah mampu zohir dan batin, maka harus segera menikah. Jangan dipaksa-paksa, jangan ditunda-tunda, menunda nanti usia sekian, tua itu makin. Nah, maka aturannya ketika sudah ada niat untuk menikah, segera lakukan. Dengan melamar, meminta restu kepada kedua orang tua. Tidak ada istilah mertua itu bertanya, kamu kerja apa? Tapi yang dipertanyakan pasti satu, sudah benar-benar cinta pada anak saya? Nah, ini harus dikembalikan pedoman bahwasanya kamu kerja apa, di mana gajimu berapa, artinya mereka juga masih kolot dan harus dikembalikan. Nggak ada di aturan perundang-undangan di Indonesia itu setelah mendapat gaji 5 juta, 6 juta baru boleh menikah, tidak ada. Aturannya adalah di usia sekian. Kan begitu aja. Yang terutama adalah calon mempelai itu harus sehat, zahir dan batin. Itu utama. Yang paling utama di situ, sehat, zahir dan batin. Kalau tidak sehat, maka akan merusak, akan inti daripada pernikahan itu. Makanya di situ qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Itu artinya adalah semua akad nikah itu dengan diterima segala sesuatunya, baik kekurangan atau kelebihannya. Sehingga para pemuda yang masih jomblo, kami harap segera untuk melakukan PDKT, pendekatan kepada calon mempelainya, pendekatan kepada orang tuanya. Nah, ini yang utama. Yang kedua, yang selanjutnya adalah bila mana ada calon mempelai, kan gitu kan? Ada calon mempelai pria, dia belum berani menikah karena belum dapat pekerjaan, belum dapat gaji. Sudah semua itu kalau sudah siap psikisnya, yakin dengan janji Allah bahwa Allah itu akan menurunkan nikmatnya, akan menurunkan rezekinya bila orang itu selalu bihablillah, dengan berpegang pada tali Allah. Ini catatan dalam agama. Tapi catatan psikologi anak muda sekarang, saya akan nikah di usia 27, ketika saya sudah menjadi karyawan tetap, sudah ini, itu semua impossible. Ada pertanyaan lagi mungkin begini, nikah itu butuh biaya? Bukan butuh biaya. Nikah itu butuh keberanian, bukan biaya lagi, keberanian. Karena Allah itu akan membuka pintu rezeki bila manusia, bila hambanya mau mendekatkan diri kepada Allah dan yakin kepada Allah bahwa rezeki itu datangnya tidak disangka-sangka. Dengan kalimat yang lain, yarzuqu la yahtasib. Itu. Sehingga psikologi apa lagi yang ditahan oleh anak muda sekarang? Nggak ada. Nah, yang selanjutnya, apabila ini negara kita berbicara. Sekarang banyak terjadi pergaulan bebas, banyak terjadi LKMD, lamaran kerimetan disi. Ini kalau bahasa Jawa ya. Nah itu persoalannya apa? Persoalannya karena tidak ada itikad ibadah. Apalagi di kota besar. Bahasa Jawanya begini, ini saya artikan dengan bahasa Indonesia. Ada orang tua, gambaran saja, ketika ada seorang orang tua yang bila mana hewannya atau sapinya hilang, itu mencarinya 3 hari 3 malam. Tapi kenapa kalau anak gadisnya sampai 1 bulan hilang, cuma diumumin saja? Inilah tanggung jawab orang tua yang seharusnya. Maka orang tua itu sebenarnya harus khawatir kepada anak gadisnya, ketimbang khawatir kepada hewannya. Karena anak gadis itu adalah mutiara yang sangat berharga. Nah, ini yang harus dicatat baik-baik, agar masyarakat kita itu menghindari. Sekarang banyak terjadi. Bagaimana kejadian di Kediri, bagaimana kejadian di Sleman, kan gitu kan. Kejadian di Kediri ada pergaulan bebasnya sampai di hotel. Persoalannya apa? Psikologinya kurang kuat, kurang yakin bahwa dia menikah itu dapat rezeki, itu nggak yakin. Saya tidak menggambarkan banyak-banyak.
Saya menikah belum ada pekerjaan pasti, tapi alhamdulillah setelah menikah pekerjaan itu ada saja. Itu jawaban dari ketika orang bertanya, saya menikah mau saya kasih makan apa? Maka hari-hari ini yang harus dikembangkan adalah bagaimana konsultasi pranikah itu harus berjalan. Memberikan support kepada calon mempelai agar sama-sama mempunyai niat ibadah. Ketika niat ibadah sudah dilakukan, maka setelah nikah adalah bagaimana membangun rumah tangga. Membangun rumah tangga itu bisa dikatakan akan sakinah, mawaddah, warahmah apabila membangun rumah tangga itu dengan cinta kasih sayang sebagaimana Ar-Rahmanur Rahim yang diberikan Allah kepada hambanya. Itu kita realisasikan, kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini beberapa gambaran sehingga ke depan saya pikir nanti lebih enak kita berdialog saja Mas Mukhtar. Sudah berapa menit Mas Mukhtar? Sudah cukup ya? Oke Gus, terima kasih. Tadi sudah disampaikan bahwa menikah itu niatnya ya untuk ibadah. Dan jangan takut untuk mau makan apa besok setelah menikah. Ya, tapi realitanya Gus, dalam pernikahan itu ya kita menyaksikan ada banyak problematika yang sangat kompleks. Gitu. Tadi yang saya sebutkan itu misalnya adat ya atau budaya, misalnya kamu harus misalnya menebus sekian juta, sekian puluh juta. Semakin tinggi gelar seseorang itu akan menaikkan uang tadi itu, atau mungkin juga problemnya adalah dari pasangan yang belum siap karena faktor ekonomi misalnya atau faktor mental, tapi sudah sangat pengen gitu ya, hasilnya sudah sangat tinggi. Nah, bagaimana Gus menanggapi hal itu? Oke, makasih Mas Mukhtar. Jadi persoalannya adalah kesepahaman antara wali kan begitu kan? Mungkin adat antara Jawa dengan luar Jawa berbeda. Mungkin ada bahasa di Jawa Tengah tebusan atau di Sumatera, di Bengkulu beda lah. Dengan pola-pola itu sebenarnya itu budaya udah lama. Di Jawa aja, Jawa Timur khususnya, dulu itu masih bisa. Budaya dengan cara si laki-laki boleh menikahi ini dengan membawa sapi, membawa ini, kan begitu kan. Tapi sebenarnya ini adalah budaya kolonisme yang terbangun. Sekarang orang tua itu harus ditanyakan. Ini mohon maaf ya, mohon maaf. Bila mana orang tua masih berpatokan seperti itu, maka artinya dia hanya menggunakan hukum adat, tidak menggunakan hukum Allah dan hukum negara. Maka ketika ada seperti ini, apa yang harus dilakukan? Harus nebus 15 juta, 20 juta, bahkan 25 juta. Manusia itu diberi kemampuan untuk bernegosiasi. Bernegosiasi. Ada pengalaman begini, saudara saya menikah dapat luar Jawa, dia harus diminta 30-40 juta. Karena saking cintanya antara calon suami dan istri tadi, mempelai berdua, negosiasi. Selesai dengan angka 15 juta, bayangkan. Negosiasi kan artinya bagaimana membangun komunikasi dengan calon mertua. Kalau orang Jawa bilang begini, kalau dulu itu anak kerbau itu nyusunya pada kerbau, kan begitu kan? Kalau sekarang sudah tidak, kerbau itu akan menyusu kepada anaknya. Karena anaknya sudah senang, maka adat itu bisa degradasi dengan rasa cinta itu, gitu loh. Maka ini pengalaman. Jadi yang harus dilakukan ketika ada pola yang namanya pernikahan dengan biaya mahar sekian, harus nebus sekian, maka artinya yang harus dilakukan adalah melakukan negosiasi. Dengan cara calon istri tadi diperkuat. Diperkuat bagaimana bisa bersama-sama melakukan negosiasi terhadap orang tua. Kan begitu. Tapi jangan negosiasi ngawur, Mas Mukhtar. Jangan negosiasi ngawur. Karena orang tuanya minta sekian juta, anak sudah kadung
cinta kan begitu kan. Akhirnya mereka berdua lari keluar kota, hamil duluan baru pulang. Ini salah juga jalan ini kan begitu kan. Nah ini yang dikatakan orang Jawa LKMD. Lamaran keri meteng duluan kan begitu. Ini harus ditarik lagi bahwa budaya-budaya semacam ini seharusnya dilakukan negosiasi. Dan perhatian pemerintah harus tahu juga, jangan takut bahwasanya ada kata 25. Ketika dua mempelai ini bersatu untuk melakukan negosiasi terhadap orang tua, ya sudah Mas Mukhtar, mereka akan luluh juga. Itu loh. Itu gambaran yang terjadi sekarang. Kalau di luar Jawa masih berlaku seperti itu, di Jawa Tengah masih ada. Era Cilater dan lain-lain itu masih seperti itu. Tapi insya Allah itu tidak memberatkan. Karena ketika ingin menikah secara ibadah, Allah akan membuka pintu rezeki. Itu Mas Mukhtar harus yakin. Ya. Begitu. Oke. Ya, jadi intinya itu adalah negosiasi ya. Kalau negosiasi. Hal seperti itu. Nah, ketika sudah saling cinta ini, tentu kan harus ada persiapan juga, Gus. Nggak bisa kita modal nekat kan gitu. Nah, dalam pernikahan itu, apa yang perlu disiapkan oleh calon pengantin? Gitu ya. Jadi yang utama yang harus disiapkan calon pengantin berdua adalah mental. Harus itu, nggak bisa nggak. Mental pengantin itu harus disiapkan. Kalau mentalnya kuat, fisiknya pasti kuat. Nah, kalau mentalnya sudah kuat, maka kenapa Allah itu sampai ada hadis fangkihu ma tabalakum minan nisa'i masna tsulasa wa ruba ila akhir. Itu artinya adalah bahwa manusia itu psikologinya harus kuat. Sehingga menikahlah kamu 1, 2, atau 3 kan begitu kan. Tapi ketika mampu. Nah, ini psikologi yang dibangun oleh Allah bagaimana calon mempelai itu mempunyai psikologi yang kuat. Mental yang kuat. Sekarang mau nikah. Mau nikah aja, kalau mentalnya tidak kuat satu, bagaimana nanti akad nikahnya, menggunakan bahasa apa, dengan cara apa, bagaimana menghadapi orang tua, mertua yang begitu kolot, menghadapi istri yang mungkin nanti ketika pacaran itu dengan panggil bebek atau apa, kan begitu kan? Nah, tapi ketika menikah, maka artinya mentalnya harus kuat. Mentality yang dibangun adalah mental untuk hidup, mental berkasih sayang, kan begitu kan? Mental visi ini penting. Jadi walaupun pacaran sudah 15 tahun atau 10 tahun, ketika dia tidak punya mental yang kuat di tengah jalan, maka dalam pernikahan itu pasti akan bubar. Itu pasti. Maka mental yang dibangun pertama itu adalah mental seorang suami. Yang kedua mental seorang istri. Jangan menyiapkan saya sudah punya harta sekian mau menikah. Itu akan hancur di tengah jalan. Tapi bagaimana mental yang dibangun adalah kalau seorang mempelai pria dengan wanita ini sudah berani melangkah ke pernikahan, maka artinya dia apapun akan ditanggung berdua. Itu yang utama. Jangan berpikir bahwa mertua saya kaya, bapak saya kaya. Jangan. Saya sarjana, S2, S3, bagi saya nggak ada. Yang ada adalah mental. Mental yang dibangun adalah yakin bahwa dia bisa hidup, yakin bahwa dia bisa sakinah mawaddah warahmah dalam membangun keluarga itu. Karena ketika membangun keluarga bisa sakinah mawaddah warahmah, artinya mereka dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mental untuk yang pertama ini mental yang pertama. Yang kedua, etos. Dia harus punya etos kerja. Etos kerja apa maksudnya kan begitu kan? Karena menggauli istri pun itu butuh etos kerja. Ini menggauli istri loh ya. Apalagi dalam menghidupi istri. Sangat membutuhkan yang namanya etos kerja. Sehingga disinilah kita membangun bersama antara suami dengan istri ini menjadi satu bagian. Satu visi. Yaitu bagaimana ke depan untuk lebih
membangun keluarga yang mendapat barokah dari Allah. Itu Mas. Oke. Ya. Persiapan paling utama adalah mental ya, mental, kemudian etos. Gini Gus, Ya. dewasa ini ada fenomena dua hal yang seperti bertentangan ya. Fenomena yang pertama itu adalah ya gerakan nikah muda gitu, atau ya nikah muda. Kemudian yang kedua adalah fenomena menikah setelah mapan, setelah selesai kuliah, dan seterusnya itu. Nah, menurut Gus Riz melihat fenomena itu bagaimana, Gus? Oke. Dan mana yang menurut Gus Riz paling pas? Ini yang saya jawab paling pas dulu. Yang paling pas itu menikah pada usia yang sudah dewasa. Bukan usianya 32, 34, enggak. Nah, begitu. Ini yang perlu dicatat. Bagi usia yang sudah kedaluarsa tadi, itu belum menikmati pernikahan. Kalau sudah tahu nikmatnya pernikahan, udah, dia ingin kembali kepada usia 17 menikah. Benar itu loh. Ini makanya ketika ada fenomena gerakan masyarakat atau fenomena yang terjadi menikah muda, bagus. Tapi yang harus dicatat ketika menikah muda itu, apakah menikah itu hanya dengan nafsu, kan begitu kan? Atau dengan niat ibadah? Kembalikan. Ketika hanya niatnya untuk nafsu, maka artinya itu sudah melenceng dari koridor agama. Sudah melenceng dari koridor undang-undang pernikahan. Karena undang-undang pernikahan itu diatur di usia salah satunya. Salah satunya, kenapa diatur di usia? Agar mempunyai kedewasaan. Maka kalau ada pilihan, apakah menikah muda atau menikah yang sudah mapan? Bagi saya, dua-duanya, kalau saya pribadi ya, saya menikmati pernikahan muda sehingga saya memilih nikah muda. Kenapa? Nah, kan gitu pertanyaan. Bisa menikmati hidup dengan istri, apalagi menikmati surga dunia lebih awal ketimbang yang mapan, Mas Mukhtar. Itu. Terus, yang kedua, persoalannya ketika menikah muda, maka psikologinya harus kuat. Mentalnya harus mampu, punya pemikiran dewasa, itu wajib. Karena nggak mungkin anak-anak menikah, terus nanti hasilnya kayak apa, kan gitu kan? Itu pertanyaan besar. Sehingga menikah muda itu adalah boleh dan bagus bagi saya. Ketika masih muda punya anak, bisa mendidik anak, menyekolahkan anak, sehingga dia dalam usia mungkin 50 tahun, anak-anaknya sudah kita bisa nimang cucu. Itu salah satunya. Bagaimana dengan nikah yang sudah dikatakan ekonomi mapan? Nah, ketika menikah dengan ekonomi mapan, menikah itu tidak ditunjang sepenuhnya kepada ekonomi. Karena menikah itu sebenarnya penunjangnya adalah niat kita, mental kita, etos kerja kita. Sekarang begini, kalau sudah Anda kata di usia 32 tahun, dia baru menikah karena sudah mapan, sudah punya gaji gede. Nanti 32 tahun, dia punya anak, 1 tahun lagi 33. Nah, ketika anak usia 20 tahun, maka dia di usia 53 tahun sudah. Nah, di usia 53 tahun ini, maka artinya adalah usia-usia yang harusnya sudah standby, meringankan beban pikiran, sudah meringankan ini, meringankan tenaga agar kita tidak cepat sakit dan tidak sakit-sakitan kan gitu. Jadi bagi saya lebih bagus nikah muda dengan catatan anak muda itu sudah dewasa, mempunyai mental yang kuat, mempunyai kinerja atau etos kerja yang bagus. Dan yang kedua, nikah muda itu ibadahnya Mas Mustar lebih banyak. Benar ini, dengan menikah muda maka dia beribadah lebih banyak. Setiap malam Jumat ada catatan membunuh kafir 60. Nah, bayangkan kalau nikahnya di usia 30 tahun. Sedangkan saya nikah di usia 21 tahun. Kalau lebih banyak saya membunuh kafirnya. Kan begitu katanya. Itu amalnya kan begitu.
Itu Mas Mukhtar gambarannya. Oke, ini ada pertanyaan Gus dari Ya. Muhammad Firdaus. Ini terkait dengan kondisi wabah ini, wabah COVID ini atau pandemi. Bolehkah akad nikah dilakukan secara online saat wabah? Ya karena Betul, COVID ya. ini kan. Terus yang selanjutnya adalah yang kedua itu pertanyaannya, bagaimana sepasang suami istri yang sudah sah menikah dan buku nikahnya hilang? Itu bagaimana? Apakah nikah lagi atau bagaimana? Itu. Sudah itu Mas Mukhtar. Iya. Oke, yang pertama begini. Bolehkah akad nikah dilakukan secara online? Di akhir wabah ini sudah terjadi. Orang Jawa Timur menikah dengan orang Sumatera. Karena wabah, maka terjadi pernikahan online. Dan itu diperbolehkan asal kedua belah pihak ada saksinya. Nah, itu jelas, itu boleh. Kenapa? Nah, menunda wabah kan nggak bisa juga. Terus yang kedua, ketika buku nikahnya hilang, apakah menikah lagi? Nah, sekarang statusnya apa? Kan begitu kan? Nah, ini yang cantik ini, pertanyaan ini. Apakah harus menikah lagi? Karena dalam aturan perundangan begini, ketika buku menikah, maka uruslah ke KUA atau pengadilan agama agar dibuatkan buku nikah baru atau duplikat buku nikah. Karena statusnya begini Mas Mukhtar, pernikahan itu ketika Islam, maka dilakukan talak resmi secara negara itu di pengadilan agama. Tapi secara agama, saya menalak, contoh ini, dan saya nggak ingin menalak istri itu dengan kata, utalak kau istriku, maka itu sudah putus. Tapi kalau mau menikah lagi dengan tanpa ada surat nikah, ini yang kacau. Kalau dia pernah menikah, terus ada surat nikahnya hilang, ya diurus. Karena ada catatan itu ada, baik di KUA kantor urusan agama kecamatan atau di pengadilan agama, ada semua. Begitu Mas Mukhtar. Oke, ini ada lagi pertanyaan Gus Riz ini di Facebook, coba ditampilkan. Nah, ini masih dari Muhammad Firdaus. Bagaimana hukum KB untuk menunda kehamilan dan bukan untuk membatasi menurut syariah? Bagaimana, Gus Riz? Nah, begini, saya pertanyakan. Mau hukum, kalau begini, sebenarnya menunda kehamilan itu tidak boleh. Kenapa? Anak itu amanah Allah. Kenapa harus ditunda? Ketika seseorang itu dikasih amanah anak, berarti Allah menganggap ente orang tadi itu sudah mampu. KB itu bukan menunda, tapi mengatur kehamilan dan kelahiran. Niatnya harus ke sana. Itu boleh kalau mengatur. Kalau orang Jawa begini Mas Mukhtar, mosok bayi itu apa meteng telu, kan begitu kan. Anak baru 7 bulan, sudah hamil lagi 3 bulan. Itu kan jangkanya terlalu pendek kan, begitu loh. Sehingga di sana, maka KB diperbolehkan, tapi untuk mengatur jangka kehamilan. Bukan menunda kehamilan. Nggak boleh. Perempuan itu takdirnya hamil kok, ditunda. Menunda sampai usia 50 tahun. Nggak boleh itu secara agama. Gitu loh. Nah, caranya itu ada aturan-aturannya agar menunda itu jangan pakai KB. Ada dalam aturan-aturan dalam kitab itu ada bagaimana caranya ini. Bahkan dalam buku dilijen ataupun yang lain itu bagaimana agar syariatnya mempunyai anak laki-laki, perempuan, itu ada semua. Menundanya ada semua. Itu Mas Mukhtar. Oke, ini tadi terkait dengan KB ya, Mas Firdaus yang mungkin menyaksikan melalui Facebook di rumah. Gus Riz, jadi sekarang ini kan di KUA itu kan ada pelatihan ya sebelum menikah. Menurut Gus Riz, apakah langkah KUA itu sudah efektif atau malah kemudian menjadi penghambat dari orang mau menikah? Mau menikah aja kok harus latihan kan gitu. Kok nggak langsung aja kemudian urus persyaratan dan akad kan? Kenapa harus latihan sih? Silakan Gus Riz.
Jadi pelatihannya pelatihan apa? Pertanyaan saya. Akad nikah. Jadi di KUA itu ada pelatihan pendidikan pranikah. Pranikah, ya. Nah, jadi setiap yang mau menikah itu harus melewati itu. Kan apa urgensi dari itu menurut Bu Sri kan itu? Apakah itu harus ataukah tidak kan gitu? Karena kan ada juga nih seminar-seminar pranikah misalnya yang cukup banyak juga yang kita temui misalnya di kampus-kampus atau di pondok-pondok kan gitu. Nah, gimana Bu Sri melihat itu? Jadi begini, kalau pendidikan pranikah itu sebenarnya KUA itu kan hanya legalitas. Pendidikan pranikah itu kan sebenarnya dilakukan dengan ada lembaga konsultasi nikah. Itu harusnya ada, itu yang diperbanyak. Agar bagaimana orang mau menikah itu sudah tahu kewajibannya, kan begitu kan, tanggung jawabnya. Sebenarnya pendidikan pranikah itu kan bagaimana, oh kewajiban suami itu begini, kewajiban istri itu begini, yang tidak boleh dilakukan begini. Nah syarat ini yang seharusnya dilakukan. Tapi yang lebih berat lagi, kalau sekarang mau menikah itu harus ada surat keterangan dokter sehat. Itu juga berat bagi calon nikah. Kalau calon mempelai, apalagi mempelainya agak sakit-sakitan, jadi batal juga nikahnya kan, gitu loh. Nah, coba saja. Jadi pendidikan pranikah itu sebenarnya kalau kami usulkan itu KUA itu tugasnya hanya mempertanyakan. Sebenarnya membangun konsultasi pranikah itu minimal satu kelurahan atau desa itu satu orang. Ada satu lembaga. Sehingga enak. Bagaimana nanti calon mempelai itu tahu tanggung jawab dan kewajibannya. Tahu caranya akad nikah. KUA itu tinggal menikahkan. Kantor urusan agama, dia mengurusi yang banyak hal. Yang sekarang Kemenak ini kan, bagian pernikahan. Sehingga harusnya negara itu memberikan pendidikan kepada masyarakat, yaitu konsultasi pernikahan. Jangan kalau soal pernikahan diserahkan Pak Yai, jangan diserahkan Ustadz. Tapi kalau pajak diambil negara, kalau ada ini pungut negara, biaya pernikahan diambil negara. Tapi tolong ada balancing. Balancingnya adalah bagaimana minimal satu desa atau kelurahan itu ada lembaga konsultasi pernikahan. Salah satunya adalah bagaimana anak-anak muda, baik laki-laki atau perempuan itu, memahami tentang pernikahan. Jadi pendidikan pranikah di situ dibangun. Yang kedua, agar lembaga pernikahan ini agar tidak terjadi perceraian, angka perceraian. Ini saya di Jawa Timur ya, di Bojonegoro itu, angka perceraian hari ini semakin meningkat. Iya. Karena persoalannya apa? Katanya wabah, nggak ada pekerjaan. Lah, ini yang harus dikembalikan. Tugasnya bagaimana negara memberikan pencerahan kepada masyarakatnya. Jadi bagi saya, pendidikan pranikah itu seharusnya dilakukan di daerah masing-masing, di desa atau kelurahan masing-masing, sehingga KUA tinggal ngecek, ini sudah belum, ini sudah belum, ini sudah belum. Itu aja sebenarnya. Oke, jadi tadi sempat menyinggung tentang angka perceraian yang tinggi ya Gus ya. Ya. Jadi ini memang fenomena yang menarik ya di tengah wabah COVID ini ternyata angka perceraian juga meningkat. Selain itu juga angka kekerasan dalam rumah tangga juga meningkat. Artinya ketika orang itu atau suami istri itu di rumah saja itu tidak menjadikan harmonis, malah menjadikan berantem kan gitu. Nah, sebenarnya adakah tips dari Gus Riz ini agar di tengah pandemi ini tetap harmonis? Misalnya tadi sempat disinggung tentang pekerjaan yang menghilang dan sebagainya itu. Silakan Gus. Oke. Kalau saya masa pandemi pribadi saya nikmati di rumah. Lebih banyak saya membunuh kafir-kafir aja lah, biar tidak punya generasi lagi, kan begitu kan? Amalnya bukan membunuh secara nyawanya. Begini tipsnya. Jadi membangun rumah tangga yang agar harmonis di dalam keluarga, maka harus memahami sifat Allah Rahmanur Rahim, pengasih dan penyayang.
Kalau sudah paham itu, maka artinya akan menjadi rahmatan untuk keluarga kita. Kalau masih hanya, sekarang mohon maaf aja, kejadian rata-rata adalah ketika pandemi ini mungkin ekonomi berkurang, kan begitu kan? Karena begini persoalannya, lah inilah tugas bagaimana pendidikan pranikah itu di lingkungan masing-masing. Jangan dibawa di KUA kecamatan lah. Sekarang yang banyak terjadi angka perceraian itu mungkin perempuannya yang menggugat cerai. Kenapa? Karena suami saya nggak kerja. Kan begitu. Ada juga, kemarin sampai saya ketawa itu persoalan, kenapa menceraikan suaminya? Karena suami saya sudah tidak bisa menggauli saya. Kan itu bahasanya. Nah, itu seorang istri yang melakukan gugat cerai. Apa yang terjadi? Seharusnya ini dibangun komunikasi yang baik. Dibangun visi yang baik. Dipasrahkan kepada Allah, kita tetap usaha bagaimana pekerjaan itu. Ini pandemi ini hanya berapa tahun sih, hanya berapa bulan sih? Secara ekonomi memang menggeliat. Apakah hanya karena pandemi perceraian itu akan pernikahan itu akan buyar dengan perceraian? Bagi kami begini, tipnya adalah membangun visi yang sama. Andai kata seorang istri ini dikasih uang dalam sehari 100.000, maka di pandemi ini, maka dia harus berpikir, bagaimana 100.000 ini cukup untuk makan 2 atau 3 hari. Kalau biasanya cukup 100.000 sehari, sekarang harus dibangun lagi. Jangan karena ada uang abang disayang, nggak ada uang abang tidak dapat servis, kan begitu kan? Nah, maka seorang istri itu sebaiknya dengan suaminya membangun visi yang sama. Bagaimana pernikahan ini adalah barokah di mata Allah, dan kita mendapat rahmat dari Allah. Itu dulu. Nah, ini ada pertanyaan di chat di Zoom ini ya. Ya. Ini pertanyaannya terkait dengan hubungan suami istri. Apakah ada anjuran sholat sunnah sebelum berhubungan suami istri? Ada. Salah satunya itu diutamakan adalah di malam pertama. Nah, gitu. Hendaknya malam pertama itu kita harus suci dari hadas kecil dan besar. Sebelum melakukan yang pertama kali, hendaknya melakukan 2 sholat rakaat, 2 sholat sunnah, melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Tapi pertanyaan besarnya, Mas Muhtar, ketika sudah sepi mau melakukan sepak bola itu, apakah masih kuat, kan begitu kan? Nah, maka seorang istri dan suami itu harus memahami di sini. Memahaminya kayak apa, begitu loh. Jadi begini, Bang, sebelum kita melakukan ibadah kepada Allah, hendaknya kita bersujud kepada Allah. Dan suaminya juga harus paham. Biarpun nanti assalamualaikum langsung gebrak, nggak masalah, kan sudah 2 rakaat kan, dengan gitu. Tapi memang yang kedua ada lagi begini, hendaknya ketika ingin mendapatkan putra-putri yang solih dan solihah, lakukanlah hal-hal yang terbaik. Suci dari hadas kecil dan besar, sholat atau puasa di pagi harinya, kan begitu kan? Nanti puasa malah nggak kuat terus, nggak bisa. Kalau puasa makin kuat itu, kan begitu kan? Karena ibadah gitu loh. Nah, ini jawabannya. Sebaiknya dilakukan kapanpun untuk sholat sunnah 2 rakaat itu. Guna untuk apa? Meminta kepada Allah agar kita diberi hidayahnya. Kalau memang kita diberi anak, jadikanlah anak kami anak yang solih atau solihah. Begitu, Mas Muhtar. Ini juga ada pertanyaan lagi Gus ini dari pemirsa di rumah. Ini ada yang bertanya, bagaimana kalau pernikahan itu diniatkan karena pelarian, misalnya dia sudah suntuk nih dengan kehidupan misalnya, atau dia stres gitu kan. Nah, itu bagaimana Gus? Jadi begini, saya kembali pada awal mukadimah saya, bahwa niat nikah itu adalah ibadah. Kalau nikah dijadikan pelarian, maka dia juga akan mendapatkan hasilnya bukan ibadah, tapi hanya kepuasan nafsu saja. Bisa dengan hanya dia mendapatkan yang namanya, inilah contoh saja, saya bukan menghina siapapun ini ya, andai kata si A, dia sudah
usianya 27 atau 30 tahun belum laku-laku, dia sering di teman-temannya dibilang jomblo, kan begitu kan? Akhirnya untuk menghindari itu dia menikahnya sudah biar saya nggak dibilang jomblo sama menikah dah, kan begitu. Atau stres, janji Allah itu kan begini, ketika seorang menikah maka akan ditambah rezekinya. Itu kayak menagih janji kan begitu kan? Nah kalau saya menjadi Tuhan maka saya bilang, kamu aja belum kerjakan hak kok sudah belum kerja kewajiban sudah minta hak kan begitu kan? Ketika Allah janji itu memberikan rezeki maka usahalah. Innallaha la yughayyir ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah nasib suatu seorang atau kaum bila kaum itu tidak merubahnya. Begitu juga Mas Mukhtar. Allah tidak akan memberikan jodoh di depan Mas Mukhtar ketika Mas Mukhtar tidak berusaha. Gitu. Itu. Maka jangan sekali-kali nikah ini jadikan mainan atau pelarian. Niatnya nikah adalah ibadah. Oke. Ya. Jadi poin penting dari pernikahan itu adalah ibadah ya. Niatnya ibadah dan memang dalam pernikahan itu juga banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Nah, ini tambahan sedikit Mas Mukhtar. Ya. Kalau sudah pernikahan itu sudah diniatkan ibadah, maka kita banyak ibadahnya. Menggauli istri ibadah, memberi nafkah istri ibadah, kan begitu kan? Sholat jamaah aja dengan istri itu lebih banyak ibadahnya ketimbang kita berangkat, gitu kan? Itu. Terus bonusnya dari Allah ketika kita menikah dengan ibadah, maka akan kita diberi generasi anak. Ini bonus. Bonus dari Allah itu. Kita nggak bisa loh buat anak kecuali Allah. Yang kita bisa lakukan adalah berusaha, kan begitu kan? Nah, Allah yang menciptakan itu. Kalau kita hanya jalan aja. Nah, begitu Mas Mukhtar. Oke. Ya. Jadi gini, closingnya saya jawab. Bahwa pernikahan itu banyak nikmatnya ketimbang sengsaranya. Sudah pasti itu. Kalau sengsaranya, sekarang begini, kalau single itu pasti masak sendiri, cuci sendiri, mikir sendiri kan begitu kan. Tidur sendiri lagi. Kalau kita tidur dengan istri ibadah, bonusnya anak amanah, apalagi harta kita, rezeki kita ditambah oleh Allah. Apalagi kalau kurang mampu sekarang ada bantuan dari negara, kan? Nah, enak banget itu nikah, itu Mas Mukhtar. Oke. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan yang itu benar ibadah dalam pernikahan. Oke, Gus Riz, ini dari pemirsa di TV, di Facebook sudah tidak ada lagi yang bertanya. Mungkin saya ingin bertanya, ini terkait dengan ini Gus, akadnya itu, akad nikah. Nah, mungkin Gus Riz bisa memberikan tips bagaimana akad nikah yang baik kan gitu. Ini kan kita niatnya kan ibadah. Nah, dalam proses pernikahan itu kan pasti ada banyak godaan dalam akad itu kan. Misalnya dia, niatnya macam-macam kan gitu. Nah, bagaimana agar niat ibadah itu bisa menjadi kuat dalam akad nikah? Ketika kita pas akad itu. Nah, ya, jadi begini. Agar akad kita menjadi konsentrasi, khusyuk, kan begitu kan bahasanya. Yeah. Kita tidak tergoda dengan apapun. Hendaknya, maka pertama sebelum kita, andai kata, biasanya begini Mas Mukhtar, ini terjadi dimanapun. Ketika Mas Mukhtar bulan depan mau melangsungkan akad nikah, 1 bulan lagi begitu ya, atau 3 bulan lagi, kan gitu kan, maka artinya Mas Mukhtar, dulu orang-orang yang andai kata Mas Mukhtar taksir atau saya taksir itu akan kembali menawarin saya gimana dengan saya Mas Mukhtar, ayo, itu pasti. Itu godaan dalam akad nikah, pernikahan kita untuk membangun rumah tangga. Satu. Yang kedua, ketika sebelum melangsungkan akad nikah, maka hendaknya agar akad nikah itu sakral, kan begitu kan? Sakral, maka artinya pertama, ada kalau di Jakarta itu diawali dengan khataman Quran, kan begitu kan? Sebenarnya meminta kepada Allah agar akad nikah itu bisa selamat, bisa tidak ada aral. Maka yang perlu dibangun dalam sebelum akad nikah calon mempelai ini menyiapkan mental secara benar, meyakini bahwa yang dia lakukan itu adalah ibadah.
Jangan berpikir, saya nikah, habis ini saya mau menggauli istri saya 12 kali, 40 kali, jangan. Itu akan menjadi nafsu semua. Maka artinya ada amalan-amalan yang perlu disampaikan, yang perlu dilakukan oleh calon mempelai. Amalan itu tidak akan saya sampaikan di sini. Maka harus kontak pribadi, ada password, ada pulsanya, kan begitu Mas Mukhtar. Ya, kan? Terus yang selanjutnya begini. Hendaknya pas akad nikah itu gunakan bahasa yang dimengerti. Andai kata kita orang Jawa, orang Indonesia, apakah akad nikah dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia sah? Sah, kenapa tidak? Yang lebih bagus bahasa Arab. Bahasa Arab, saya menikah dengan menggunakan bahasa Arab, tapi kalau saya nggak paham arti bahasa Arab itu, esensinya nggak paham mau apa. Kan begitu Mas Mukhtar. Harusnya begitu. Jadi, kalau ada pertanyaan, apakah boleh menikah dengan bahasa Indonesia? Boleh. Apakah sah? Sah. Emang Tuhanmu itu hanya tahu bahasa Arab? Enggak. Bahasa mana saja paham kok. Itu. Maka hendaknya sebelum menikah itu perbanyaklah sujud kepada Allah. Yakinkan bahwa niat itu adalah ibadah. Yang kedua sebelum menikah, melangsungkan akad nikah, hendaknya suci dari hadas kecil dan besar. Yang ketiga, agar lebih mau berangkat akad nikah, hendaknya minta restu doa kepada orang tua atau sesepuh kita, agar kita selalu diberikan doa oleh mereka. Gitu, Mas Mukhtar. Kalau yang amalan nanti Mas Mukhtar bisa kontak saya pribadi ya itu. Tidak untuk umum. Ini satu lagi pertanyaan Gus dari pemirsa, tapi ini dari Zoom ya, dari yang gabung di Zoom, karena ada juga yang di Zoom. Nah, ini terkait dengan mahar. Sebenarnya mahar itu bagaimana sih Gus? Apakah hukumnya misalnya hanya dengan seperangkat alat sholat itu gimana? Nah, ini seorang laki-laki ketika melangsungkan pernikahan secara agama Islam, saya bilang agama Islam ya, saya pikir samalah non-Islam, Nasoro, kaum Nasrani, Yahudi atau yang lain pasti ada mahar. Mahar itu kan tanda artinya, kan begitu kan? Hukum mahar itu bagaimana? Wajib. Zaman Rasulullah, sahabat Rasul itu kan ada yang mau menikah, dia tidak mampu memberikan mahar. Apa yang diberikan? Cincin dari besi. Sah. Kan begitu kan? Bagaimana dengan seperangkat alat sholat? Boleh. Tapi kan begini, filosofnya ketika memberikan seperangkat alat sholat dibayar tunai, maka artinya seorang suami bertanggung jawab sepenuhnya mendidik istrinya secara filosofi ya, untuk sholat secara benar, berjamaah terus. Mampu nggak itu? Seorang suami ini, Mas Mukhtar, ketika sudah berumah tangga secara ibadah kalah dengan istri. Benar. Istri itu lebih istiqomah sih dalam beribadahnya. Maka artinya, mahar itu apa? Tanda. Tanda bagaimana maksudnya adalah bahwa sudah menikah ini ada maharnya. Kan begitu kan? Sudah. Ketika itu ketika Rasulullah itu, Mas, yang paling jelek adalah cincin dari besi. Kalau sekarang di Indonesia itu banyak seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ya sah-sah saja. Selama kedua belah pihak setuju. Tapi yang jelas, mahar itu catatannya bisa dibayar cash dan hutang. Itu Mas Mukhtar, harus catat itu. Andai kata sekarang enggak, maharnya 1 juta, belum bisa bayar, bisa dibayar ke depan. Enaknya menikah itu di situ secara Islam. Mahar bisa dihutang, menggauli lebih dulu, kan begitu kan? Ini persoalan sebenarnya. Kalau saya sebagai laki-laki, saya harapkan mahar dibayar cash lah. Agar kewajiban seorang suami itu tuntas. Begitu Mas Mukhtar. Oke, Gus Riz, kita telah sampai nih di ujung acara. Sebelum kita akhiri, mungkin ada
closing statement dari Gus Riz, terutama ini memotivasi para jomblo nih Gus. Oke. Silakan. Ini. Jadi kalau semalam itu sampai saya jam 2 di rumah gara-gara ada jomblo yang ngajak ngobrol gitu kan. Saya mau menikah tapi belum ini, saya bilang, kamu mau mahar berapa? 100 calon istri saya udah mau. Sekarang saya kasih mahar. Lamar dia. Pastikan dia. Sudah. 1 minggu akhirnya menikah. Minggu depan menikah. Ini persoalan. Jadi saya hanya closing begini. Bagi jombloan dan jomblowati, jangan takut mengambil resiko untuk menikah secara agama dan negara. Karena apa? Ketika Anda mengorbankan diri untuk karir, mengorbankan diri karena pengen kaya dulu, itu tidak menjamin. Oleh sebab itu, sandarkan nikah, yakinkan dengan nikah bahwa Allah akan memberikan jalan rezeki yang lebih banyak. Itu satu. Yang kedua, ketika menikah, hendaknya dasari dengan ibadah dan kuatkan mental Anda. Mental apa? Mental dalam membangun rumah tangga. Mental sebagai suami, mental sebagai istri. Begitu juga yang ketiga adalah etos kerja. Jangan pasca menikah malah nggak mau kerja. Tapi menikah jadikanlah semangat untuk berusaha dan bekerja. Agar kita kelak nanti sama-sama mendapat kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nasrul minallah wa fatkum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.